Sebagaimana yang kita ketahui dan kita saksikan secara seksama, di mana pihak yang selalu mengandalkan framing belaka hanya berasumsi dan minim data, siapa lagi kalau bukan para muhibbin dan Habib Bahalawi. Kenyataan, bertahun-tahun lamanya isu nasab, tidak ada data yang valid yang bisa disajikan untuk mematahkan argumen Kiai Imaduddin Al-Bantan. Pada kali ini tentu saya akan lebih menyoroti kepada para muhibbin yang selalu memframing bahwa Kiai Imaduddin Al-Qabri. Sehingga sering sekali sampai saat ini pun itu masih selalu digemakan para muhibbin-muhibbin untuk mencari pembenaran. Seolah-olah mereka berada dalam situasi yang kuat. Tapi kenyataannya ini hanya asumsi, framing dari muhibbin untuk mengkelabui masyarakat Nusantara agar terlihat Kiai Imad dan persoalan tesisnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau seolah-olah dari kalangan habaib ini sudah mempunyai data yang konkret. Kenyataan sampai saat ini yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada kita dengarkan data baru yang dihadirkan oleh para Habib Bahalawi. Ya kalau para muhibbin lebih kuat ya dipertanyakan, sampai itu siapa kalau lebih tahu dari tuan rumah. Kan logika yang dipertanyakan. Bagaimana mungkin Habib Bahalawi sendiri tidak sanggup menyajikan, tidak sanggup membantah apa yang dikatakan atau yang dipertanyakan Kiai Imad pada kalangan habaib khususnya, sementara kalian para muhibbin sok tahu tentang rumah tangga orang lain. Kalau orang bertanya jangan ditanya, Pak, apakah pintar atau tidak. Orang dari judulnya bertanya kok. Apakah ada kaidah yang mempersalahkan orang bertanya? Kan tidak ada. Tapi kalau kaidah yang menyalahkan sok-sok bisa, itu banyak, Pak. Bahkan miris, ancamannya luar biasa, Pak. Tuh. Jadi di sini tentu yang menjadi pernyataan kita, sebenarnya siapa yang paling pantas untuk menyandang gelar Al-Qabri? Terkhusus Robitohkah? Artinya kalau kita mengatakan Robitoh, ini seluruh habaib yang ada di Indonesia, atau Kiai Imad? Sehingga di sini ada jejak digital, di mana menyatakan bahwa Robitoh Alawiyah itu 4 kali tidak hadiri undangan diskusi dengan Kiai Imaduddin. 4 kali sudah diundang Kiai Imad, itu Robitoh menghindar. Terus digadang-gadang para muhibbin bahwa Kiai Imad ngecut. Bahkan tempat-tempatnya nanti kita akan sebutkan, Pak. Luar biasa. Ini bukan di pasar, tempat-tempat itu di pasar, atau bukan di terminal, atau bukan status yang tidak jelas seperti halnya mungkin kumpul-kumpul di Tugu Monas. Sekelas universitas, bayangkan, diundang di sekelas universitas, di fasilitas, tidak hadir. Nah, kronologinya, sebelum tentu kita akan mengutip berapa kali undangan tersebut disampaikan Kiai Imad pada Robitoh Alawiyah, tetapi pihak Robitoh tidak atau menolak menghadiri tersebut. Kronologinya pada tanggal 10 September 2024, beberapa bulan yang lalu, Kiai Imaduddin Utsman direncanakan hadir dalam diskusi publik bertema migrasi, agama, dan peran sosial keagamaan klan Bahalawi di Indonesia. Di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang, kelasnya kampus, bukan di kamar pribadi, kelasnya kampus. Disaksikan oleh masyarakat, disaksikan oleh para cendekiawan, orang-orang ilmuwan, jelas ini Pak. Latar belakang orang-orang itu jelas, bukan di kamar pribadi, bukan di ruangan khusus, kelas kampus. Ini disampaikan pula sebelum tanggal 10 September 2024 Robitoh Alawiyah mengundang diskusi Zulfikar dan Mama Hufron untuk diskusi di kantor Robitoh Alawiyah. Kalau Robitoh ini mesti di kandang, kalau undang mesti di kandang, di kamar pribadi. Di mana alamatnya Jalan TB Simatupang nomor 7A Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nih, jadi maksud Robitoh Alawiyah itu ya kita atau Kiai Imad yang hadir, masukkan di kandang, diinterogasi di situ, tidak boleh live. Ya itulah tentu kepiawaian dari para Habib Bahalawi. Ya tidak heran lagi demi untuk mencari sebuah pembenaran. Namun jam diskusi untuk keduanya berbeda. Nah, jadi Jajul Pikar dengan Mama Hufron masuknya itu antri, tidak bareng-bareng. Yang namanya diskusi ya, bareng-bareng Pak, diskusi dulu bareng-bareng. Kalau satu-satu ini interogasi bukan diskusi, kayak mau di BAP aja ya, luar biasa. Inilah kelakuan dari para Habib Bahalawi untuk mencari sebuah pembenaran, dan ini dikuatkan oleh para muhibbinnya, seolah-olah pihak Robitoh atau Habib Bahalawi ini memang di pihak yang benar. Tanpa kita meneliti apakah betul perjalanan seperti itu. Kiai Imaduddin juga diundang hadir. Nah, selain Mama Hufron dan Kiai Zulfikar ini diundang, ya Kiai Imaduddin juga diundang. Tapi ya tetap itu di jam yang berbeda. Ini akan diinterogasi, bukan diskusi. Ya. Pernyataan tidak akan hadir, dan beliau menyatakan tidak akan hadir karena ada kejanggalan di surat yang sudah beredar luas di media sosial. Antara lain surat itu menyatakan diskusi tertutup. Nah, tapi live di Nabawi TV. Nah, diskusi itu tertutup, Pak. Ya sudah jelas masuknya kita diantri, diinterogasi, kemudian tertutup. Dan tidak menutup kemungkinan kalau terjadi kegaduhan, terjadi hal-hal yang mungkin
Ya apakah akan live ya? Itu tidak, namanya juga pribadi. Atau ada hal yang tidak elok untuk dipertontonkannya mungkin tidak akan mungkin itu di live kan, tidak akan mungkin. Jadi yang kita lihat karena tidak ada kegaduhan, soal kondusif karena Ki Imat tidak datang, ya live biasa saja. Tapi sebaliknya, jikalau memang itu terjadi gaduhan, karena ini adalah live tunggal yang dilakukan oleh pihak Robito Alawiyah itu sendiri. Mungkin ya, di situ juga tidak boleh bawa HP, rekam dan sebagainya. Selain itu, Imaduddin juga mengaku sudah 5 kali mengundang pihak Robito Alawiyah untuk diskusikan temuan tesisnya, namun tidak pernah dihadiri. Ya Imat mengatakan sudah 5 kali undang Robito Alawiyah untuk keluar, jangan di kamar, jangan di ruangan khusus, jangan di kantor, sama-sama di luar, apakah itu di kelas universitas ataukah di gedung yang terbuka yang bisa disaksikan. Nah, kemudian yang pertama kata Ki Imat pada tanggal 9 Juli 2003, udah dia pernah difasilitasi oleh Kiai Ali Badri untuk berdialog tentang nasab Pak Alawi dengan Habib Taufik Segap di Pasuruan. Namun Taufik sendiri tidak mau hadir. Ini yang pertama, ya. Sekelas ketua Robito tidak mau hadir. Kemudian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2003, Robito Alawiyah juga tidak hadir dalam undangan diskusi nasab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, kelasnya ini kelas fakultas luar biasa. Keberanian Kiai Imat ini untuk mencari sebuah kebenaran ini tidak di kamar gudang, tidak di kamar khusus, kan dari kelas fakultas. Di situ sudah jelas banyak para ilmuwan, banyak para doktor, profesor. Lalu di ruangan Habib siapa? Kemudian yang ketiga kita langsung saja poin. Yang ketiga pada tanggal 25 Agustus 2003, pihak Robito Alawiyah tidak mau datang dalam dialog nasab di Kesultanan Banten. Nah, waktu itu ini menjadi framing kuat para muhibinnya mengatakan bahwa Kiai Imat Al-Kabuli tidak hadir. Padahal di situ sudah jelas sebelumnya Robito Alawiyah menyatakan tidak hadir. Dan orang-orang yang hadir seperti Kiai Hanif, kemudian ada Rumail, ada lagi Kiai Qurtubi, juga tidak mewakili Robito Alawiyah, sedangkan yang mempunyai wewenang mau rombak atau tidak ini Robito Alawiyah. Yang mana mereka itu mengakui nasab dari Habib Alawi. Rumputnya itu adalah Robito Alawiyah. Sehingga pada waktu itu dikonfirmasi bahwa informasinya Robito Alawiyah tidak hadir. Maka Kiai Imat pun enggan atau tidak mau hadir. Ya ngapain? Karena tujuan Kiai Imat itu adalah Robito Alawiyah yang mana mengakui keabsahan nasab Habib Alawi pertama di Indonesia. Jadi mereka framing ini ya, nalarnya kemana? Padahal di situ sudah jelas kronologinya kalau kita cermati. Berawal dari Robito Alawiyah. Kalau Robito Alawiyah hadir di situ, kemudian Kiai Imat tidak hadir, maka bisa saja itu WO. Akan seketika berarti Kiai Imat itu tesisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan langsung terungkap. Itu aja. Asumsi kita simpel. Dan kita mengakui, tapi kenyataan bahwa berbalik ini diawali oleh Robito Alawiyah. Maka keputusan Kiai Imat menurut saya sudah benar. Cari aman, ya buat apa? Melayani kroco-kroconya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diambil kesimpulan, yang bisa memutuskan itu Robito Alawiyah. Kan begitu. Kemudian pada tanggal 3 November, pasti pada tahun 2003, Kiai Imat mengirim surat ke RA yang berisi 12 pernyataan, di mana bila mereka keberatan, Imat siap memfasilitasi diskusi pada 26 November 2023. Tapi lagi-lagi pihak Robito Alawiyah tidak merespon. Tuh, kurang apa? Jadi selama ini, para muhibin premi, itu jelas-jelas framing buta. Tidak ada landasan, kenyataan. Ini ada jejak digital. Kemudian ketika dia diundang Robito Alawiyah tidak hadir, ini juga dikatakan Al-Kabuli. Begitu. Menurut saya, kegembiraan yang menunjukkan ketololan. Kalau kita berpikir secara jernih, ya jelas. Tidak ada prosedur seperti itu, Pak. Di mana orang yang bersalah, yang bersangkutan, kedua belah pihak itu harus sama-sama di luar, bukan di rumah, ya, bukan di rumah masing-masing. Ini yang tentu lebih relevan. Jadi semua undangan tersebut tidak ada yang dihadiri oleh ketua maupun perwakilannya. Jadi di sini jelas bahwa sesungguhnya yang justru layak digelari Al-Kabuli itu adalah pihak Robito Alawiyah. Karena saya sendiri yakin kalau Taufik Segap itu secara head to head, secara empat mata, langsung debat Kiai Imaduddin, selesai. Saya selesai. Kalau tidak percaya buktikan. Taufik Segap selaku ketua Robito Alawiyah langsung debat dengan Kiai Imaduddin. Kumpulkan semua kitab Robito Alawiyah, data-data mereka. Begitu pula argumentasi yang kuat oleh Kiai Imat, dudukkan mereka dalam satu ruangan. Selesai, kawan. Jadi tidak usah banyak framing. Kita itu hanya perlu data, perlu bukti. Tidak ada kepentingan di sini. Jadi jangan seolah-olah kami itu membenci, tidak. Bahwa dalam hal ini kami tidak sependapat dengan para muhibin yang katakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu adalah ungkapan yang konyol. Karena mungkin saya sudah pernah katakan lebih baik ada Tuhan daripada tidak ada Tuhan. Artinya semua kaidah, semua keagamaan itu sah di mata kita. Tidak ada pedoman sama sekali. Di mana? Keilmuan yang mana? Yang keambilan dasar. Nah itu saja tentu silahkan bagi kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberikan kesimpulan dalam video yang saya sampaikan dan bisa memberikan pencerahan dan tidak ada tentu asumsi yang melintir terkecuali tentang tujuan kita adanya fakta dan bukti. Berikan tentu komentar-komentar kalian santun
bidak, karena kita tidak ada kepentingan sekali lagi. Tapi dalam hal i'tiqad, terlebih ini adalah dalam hal yang sangat sensitif. Segala sesuatu itu harus kita dasari dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi kita harus tahu. Itu saja dari saya. Salam akal sehat.